Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari sampai kita pada bab terakhir dalam kitab Fadlus Salati fi Masjid Makkah wal Madinah. Kitab terakhir dalam kitab keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah, yaitu bab yang ke-6, bab Masjid Baitul Maqdis, bab keutamaan Masjid Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik sami'tu Qaza'ah maula Ziyad qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddits bi arba' 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabnani wa anaqnani. Kata Qaza'ah maula Ziyad, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan 4 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku terkagum-kagum dengan hadis tersebut. Ya, fa'ajabnani, fa'anaqnani, anaqnani sama dengan a'jabnani. Artinya sama. Takkid dengan kalimat yang sinonim. Ya, terkadang takkid dengan kalimat yang sama, boleh dengan fa'ajabnani, fa'ajabnani seperti itu. Tapi ada juga dengan kalimat seperti ini dicari kalimat yang sinonim, artinya sama. Fa'ajabnani wa anaqnani qala la tusafiril mar'ah yawmain illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Yang pertama, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir al-mar'atu, seorang wanita tidak boleh safar yaumain, dalam waktu 2 hari, illa wa ma'aha zawjuha, kecuali bersamanya ada suaminya, audhu mahram, atau ada mahramnya. La tusafirul mar'atu, tidak boleh seorang wanita safar, berarti hukumnya apa? Haram. Hukum wanita safar tanpa mahram atau tanpa suami. Suami itu bukan mahram. Ya. Suami itu bukan mahram. Arti mahram adalah yang haram untuk dinikahi, seperti ayah, anak, saudara, paman, kakek, cucu, itu mahram. Suami bukan mahram, karena itu boleh dinikahi dan menjadi halal dengan aqdun nikah. Jelas ini? Menjadi halal suami karena adanya aqdun nikah. Karena itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci illa ma'a zaujin aw dhu mahramin, kecuali ada bersamanya suaminya atau mahramnya. Mau itu safar ta'ah, safar dalam rangka ketaatan kepada Allah seperti haji atau umrah, atau safar yang lainnya, safar-safar yang seperti perkara yang mubah, tijarah atau rihlah, atau perkara sunnah lainnya seperti silaturrahim. Nah, yang diperbolehkan seorang wanita untuk safar tanpa mahram atau tanpa suami adalah safar hijrah. Untuk hijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu Ummu Salamah
beliau safar tanpa mahram. Dan boleh ketika ada seorang mukminah dia mau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dia safar tanpa mahram, boleh. Sedangkan di luar itu untuk haji, untuk umroh atau yang lainnya, maka hukumnya la tusafir. Dalam riwayat yang lain la tahillu, tidak halal, berarti hukumnya haram. Dan para ulama berfatwa tentang para wanita yang haji tanpa mahram, umrah tanpa mahram. Berkata para ulama, hajinya sahih, umrahnya sahih, tetapi dia berdosa, athimah, karena memaksiati Rasulullah SAW larangan safar tanpa mahram. Dimaksiati, ya. La tusafirul mar'atu yaumain, kata Rasulullah. Tidak boleh seorang wanita dia safar 2 hari, dalam riwayat 3 hari, dalam riwayat 1 hari 1 malam, dalam riwayat mutlak, tidak ada kaitan waktu. Selama itu safar, hukumnya haram. Dalam riwayat menyebutkan waktu 2 hari, dalam riwayat yang lain menyebutkan 3 hari, dalam riwayat yang lain menyebutkan 1 hari 1 malam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memutlakkan safar. Nah, hukumnya haram. Karena apa? Illahnya sama, ya. Apa illahnya? Seorang wanita dia akan mudah untuk diganggu, dan Islam memuliakan wanita, tidak seperti orang-orang jahiliyah menghinakan wanita. Islam memuliakan wanita, diantaranya dengan hadis ini, setiap dia keluar dari rumahnya untuk safar itu harus dikawal, harus dijaga oleh suaminya, dijaga oleh mahramnya, dijaga dari hal-hal yang akan mengganggunya. Dan orang-orang pun segan, orang-orang jahat itu pun segan, takut, malu untuk mengganggu wanita yang bersama suaminya, bersama mahramnya. Beda dengan wanita yang dia pergi sendirian. Nah, ini illahnya, ini sebabnya. Jadi mau safarnya itu 3 hari, 2 hari, 1 hari, sebulan, atau tidak nyampe 1 hari, ya mungkin safar dari sini ke Garut, pulang pergi, haram sendirian. La tahillu, tidak halal. La tusafir, enggak boleh safar, kata Rasulullah. Baik safar tersebut dengan alat transportasi yang katanya terjamin keamanannya, baik itu pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bis, kendaraan pribadi, motor, ontel sekalipun. Dengan itu dia safar, hukumnya haram. Ya. Umum di sini, mau dia safar dengan cara apapun, dengan kendaraan apapun, seberapa lamanya dia safar, hukumnya haram. Nah, ini diantara bentuk penjagaan wanita di dalam Islam, ya. Dan diantara sebab rusaknya satu negeri ketika wanita negeri tersebut tidak terjaga lagi. Kalau tidak dijaga para wanita di satu negeri, rusaklah negeri tersebut. Bukan hanya wanitanya, laki-lakinya rusak. Dan fitnah kerusakan pertama kali terjadi pada Bani Israel sampai turun laknat Allah untuk mereka. Awal sebabnya karena fitnatun nisa, karena fitnah wanita.
ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Berhati-hatilah kalian dengan dunia, berhati-hatilah kalian dengan wanita, karena fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel itu pada kaum wanita. Menggoda, tersebar zina, kerusakan ketika wanita tidak terjaga. Dan seorang suami yang membiarkan mahramnya atau apalagi istrinya safar tanpa mahram, yang seperti ini maksiat besar, dia berdosa. Nah jelas di sini insyaallah bahwasanya seorang wanita tidak boleh dia safar. Ya, walaupun itu bukan, ingat ya, ini hanya sekedar waktu lepas Rasulullah sampaikan begitu saja, karena banyak riwayat juga. Oh ya, sekalipun itu safar yang tidak berhari-hari, nah hukumnya haram. Seorang wanita untuk safar tanpa mahram, safar tanpa suami. Nah sebagian ada travel haji atau umroh yang nakal, dia menempelkan mahram palsu. Ini pun termasuk dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Masuk dosanya di sini. Wala shaum fi yaumain al-fitr wal adha. Ini yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di 2 hari. Idul Fitr wa Idul Adha. Puasa di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan puasa di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dia puasa ikhlas untuk Allah, atau dia melakukan sunnah-sunnah puasa, dari itu sahur sebelum terbit fajar, setelah terbit fajar dia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa lillahi ta'ala sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pahala yang dia dapat, dosa yang dia dapat. Demikian pula seorang wanita yang dia haid atau nifas, dia berpuasa, dia sholat, zahirnya dia taat, zahirnya dia melakukan ibadah atau dikatakan abidah, ahli ibadah, bukan pahala yang mereka dapat, tapi dosa yang mereka dapat. Disinilah ibadah itu harus ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak terserah kita. Ada waktunya, ada tata caranya, ya, kaifiyah. Kemudian ada waktu-waktu dilarang. Nah ini misalnya puasa, walaupun dia niatkan adalah puasa sunnah Senin Kamis misalnya, pas tanggal 1 Syawal itu hari Senin atau hari Kamis. Demikian pula pada tanggal 10 Dzulhijjah hari Senin atau hari Kamis. Dia ingin puasa Senin, niatan dia puasa Senin, enggak bisa, karena bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Dan hukum berpuasa di 2 hari raya ini hukumnya haram, bukan pahala yang didapat, tetapi dosa yang didapat. Nah, wala salata ba'da salatain, ba'da subhi hatta tatlu'a syams wa ba'da al-'asri hatta taghrib. Dan tidak boleh salat setelah 2 salat. Setelah salat subuh sampai terbit matahari, setelah salat asar sampai terbenam matahari, enggak boleh ada salat. Setelah salat subuh dia mau salat sunnah mutlaqah, enggak boleh. Setelah salat asar dia mau salat sunnah karena ingin berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berdoa kepada Allah di dalam salatnya, rindu dia kepada Allah, dia
Salat misalnya, ya jadi sunnah mutlaqah di sini nggak boleh. Nah, jadi bukan juga pahala yang dia dapat, dia berdosa. Tetapi untuk salat-salat sunnah yang ada sebabnya, salat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, 2 rakaat sunnah qada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat melakukan salat 2 rakaat setelah salat subuh. Kemudian Rasulullah mengatakan salat subuh itu 2 rakaat. Kenapa salat lagi? Sahabat ini mengatakan ini qada ya Rasulullah, 2 rakaat sunnah sebelum subuh yang terluputkan aku kerjakan ba'da salat subuh. Rasulullah kemudian membiarkan. Ini sunnah takririyah. Boleh untuk ditunaikan salat 2 rakaat fajar yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dikerjakan setelah salat subuh langsung. Jadi untuk salat sunnah qada boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersibukkan dengan tamu wafat Abdul Qais ba'da dhuhr. Beliau menjamu tamu sehingga tidak sempat untuk melakukan salat sunnah ba'diyatul dhuhr. Setelah sholat asarnya beliau langsung pulang ke rumah. Beliau kerjakan 2 rakaat ba'diyatul zuhur qada, mengqada sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau melarang untuk sholat setelah sholat asar, kemudian engkau sholat sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, ini sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur yang terluputkan olehku karena tersibukkan dengan tamu Abdul Qais. Inilah salat 2 rakaat tersebut. Nah, jadi apa? Untuk salat sunnah yang ada sebabnya, tahiyatul masjid misalnya, dia masuk ke masjid ba'dal asar untuk berdoa di masjid. Dia masuk jam 5 sore, kemudian dia salat tahiyatul masjid, boleh. Kemudian dia berdoa, dia berdiam di masjid menunggu maghrib, dia ditulis dalam keadaan salat, berdoa dia di masjid, itu yang paling tepatnya. Boleh di sini. Untuk salat sunnah ada sebab, entah itu wudu atau salat jenazah. Salat jenazah apa hukumnya? Fard kifai. Ya. Yang dilarang adalah salat sunnah yang tidak ada sebab. Salat sunnah yang tidak ada sebab hukumnya tidak boleh dikerjakan ba'dal asr sampai terbenam matahari, ba'dal fajar sampai terbit matahari. Dan para ulama di antaranya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala membagi waktu terlarang itu menjadi 2. Karahah syadidah wa karahah khafifah. Waktu terlarang sangat dan waktu terlarang ringan. Waktu terlarang sangat ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, lingkaran matahari mulai terbit sampai terbit betul. Mau sholat apapun terlarang di saat itu. Mau sholat sunnah yang ada sebabnya nggak boleh. Karena pada saat itu orang-orang musyrikin dia beribadah, walaupun cara ibadah kita dengan cara ibadah orang-orang musyrikin itu berbeda. Ya, beda, cara ibadahnya beda, sujudnya beda, gerakan sholat yang lainnya pun berbeda, rukuknya beda, kemudian bacaannya pun berbeda, tetapi waktunya sama, hukumnya haram, tidak boleh dikerjakan. Sholat sunnah apapun, tahiyatul masjid kah, 2 rakaat wudu kah, ya, sholat sunnah apapun yang ada sebab, tidak boleh dikerjakan di saat matahari mulai terbit dan di saat matahari mulai terbenam, karena waktu beribadahnya orang-orang musyrikin pada saat itu. Ini waktu karohah syadidah. Jadi apabila seseorang dia masuk masjid di saat matahari mulai terbenam, biasanya di waktu maghrib ya, nggak boleh dia sholat tahiyatul masjid. Dia tunggu. Kalau dia sholat tahiyatul masjid, dia berdosa malah. Nah, jadi enggak hanya
modal ikhlas atau tata cara sholatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau dia tidak memperhatikan juga waktu yang terlarang, bukan pahala yang dia dapat, dosa yang dia dapat. 10 menit, 15 menit sebelum zuhur, begitu juga. Tidak boleh dia sholat tahiyatul masjid, duha, atau sholat apapun sunnah yang ada sebab atau yang tidak ada sebab, dikerjakan 10 menit atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu karohah syadidah. Jadi karohah syadidah itu ada 3. Ketika matahari mulai terbit, matahari terbenam, matahari dalam proses zawal, proses tergelincir dari timur ke barat. Nah, 1/4 jam kurang lebih sebelum zuhur. Yang kedua adalah karohah khafifah. Waktu karohah yang itu ringan. Kapan itu? Nah tadi ba'da sholatul fajr, habis sholat subuh sampai sebelum mulai terbitnya matahari. Masih boleh untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ba'dal asar sampai sebelum mulai terbenamnya matahari. Masih boleh sholat sunnah yang ada sebab. Wala tushaddur rihal illa ila 3 masajid, dan tidak boleh melakukan perjalanan yang melelahkan, safar maksudnya, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram ke Makkah, sengaja untuk sholat ke Makkah, ke Masjidil Haram, boleh di dalam Islam. Dia keluarkan uang berpuluh-puluh juta rupiah untuk sengaja sholat di Masjidil Haram, ibadah. Dia mengeluarkan uang sebanyak itu terhitung ibadah. Detik demi detik perjalanan safar dia ke Masjidil Haram, menunaikan umrah, menunaikan haji, atau dia hanya sekedar mau sholat saja di sana, terhitung ibadah. Meninggal dia dalam perjalanan pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat, terhitung dia meninggal dalam ibadah. Husnul khatimah untuk sholat ke Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa, untuk sholat ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ya, itu tujuannya dia pergi ke sana. Bukan untuk foto-foto, bukan untuk wisata, enggak. Tujuan dia untuk sholat. Kata Rasulullah SAW, dia keluar dari rumahnya hanya untuk sholat. Mau dia dapatkan sholat wajib di sana atau sholat sunnah di sana, dari dia keluar rumah itu niatan dia untuk sholat di Masjidil Aqsa. Keluar dia dari Masjidil Aqsa, mudah-mudahan tergugurkan seluruh dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. 0 dosanya. Dan dia mendapatkan 500 kali sholat lebih baik daripada tempat lain. Wa masjidi, kata Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Boleh kita melakukan safar ke Masjid Nabawi, dan tidak ada satu dalil pun untuk safar ke Baqi' misalnya, untuk ziarah kuburan Baqi', untuk ziarah kuburan Uhud, nggak ada. Ya. Tujuan dari rumah untuk ziarah ke kuburan Baqi', ke kuburan Uhud, untuk berdoa. Karena kalau berdoa di dekat kuburan mereka orang-orang saleh ini biasanya dikabulkan. Maksiat jadinya. Dari uang yang dia keluarkan berpuluh juta untuk pergi ke makam Baqi', tujuannya untuk berdoa di sana, maksiat. Detik-detik perjalanan dia maksiat. Mati dia di jalan, su'ul khatimah. Tetapi kita pergi safar untuk ibadah di Masjid An-Nabawi, setelah nyampe di sana hanya berjalan kaki kita pergi ke Baqi'. Kemudian kita ingin mengunjungi Mashhad atau tempat terjadinya perang Uhud. Di sana ada makam para syuhada Uhud. Kita
doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka misalnya, tidak mengapa di sini. Sekalian sakantenan. Tapi kalau memang sengaja tujuannya dari rumah dia keluar itu untuk ziarah makam para syuhada, dan tujuan dia mau berdoa kepada Allah, dia berdoanya kepada Allah nih. Di dekat kuburan orang soleh haram. Dia minta jabatan, dia minta anak, dia minta sukses kepada Allah di dekat kuburan orang soleh, karena dia merasa kalau dia berdoa di dekat kuburan orang soleh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Bagaimana kalau seandainya dia langsung berdoa kepada yang dikubur, dia mintanya kepada yang dikubur, bukan ke Allah lagi? Syirik. Yang mereka butuhkan adalah doa dari kita, bukan kita berdoa kepada mereka. Ketika kita menziarahi kuburan-kuburan orang saleh, kaum mukminin, kita mendoakan mereka, bukan kita berdoa minta doa mereka atau berdoa kepada mereka. Jelas ini? Minta doa mereka gimana? Mereka dalam kubur, kita sampaikan kepada mereka hajat kita, tolong sampaikan kepada Allah. Ini namanya minta doa mereka. Hukumnya syirik. Ini yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Atau berdoa kepada mereka yang bisa memberikan hajat-hajat kita, minta anak, minta sukses, minta kerja, minta selamat, minta sembuh. Ini lebih parah kesyirikannya. Yang mereka butuhkan adalah doa dari kita kepada Allah agar mereka diampuni dosa-dosanya, agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari siksa kubur. Yang mereka butuhkan doa dari orang yang masih hidup. Mereka sendiri udah nggak bisa beramal. Nah, alhamdulillah, ini 4 hadis. Semuanya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang sangat singkat-singkat sebenarnya dan penting untuk dihafal. La tusafiril mar'ah yawmain illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram wa la sawm fi yawmain al-fitr wal adha wa la salata ba'da salatain ba'da as-subh hatta tatlu'a asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghrib. ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. Alhamdulillah, di sini ada keutamaan Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dengan bolehnya safar ke masjid tersebut, tujuannya untuk sholat. Hanya ketiga masjid ini saja. Sedangkan keutamaan untuk salat ada 4 masjid yang berbeda dari masjid-masjid yang lain. Selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba, salat di sana seperti umrah. Syaratnya ketika dia keluar dari rumah menuju Masjid Quba dalam keadaan bersuci, dan tujuannya untuk salat. Nah, alhamdulillah. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.